Ini panik lari ke dalam kelas, teriak suruh cepat tutupi pintu. Sekarang semua orang terkejut. Ada pasangan masuk ke dalam. Mulut juga terus teriak cepat tutupi pintu. Walaupun tidak tahu apa yang telah jadi. Tapi lebih baik tutupi pintu dulu. Nani hanitkan pintu. Perlahan masuk ke dalam. Semua orang bilang ada satu tahanan lolos dari penjara. Dan menyamar menjadi siswa di sini. Di dalam sekolah akan bunuh semua orang yang dia temui. Demi keselamatan semua orang. Guru semua blokir pintu dengan kursi dan meja. Semua orang harus diam. Tapi siswa ini tidak percaya. Dia bilang mereka adalah pengecut. Ingin buka pintu tiba-tiba ada suara kepala sekolah lewat speaker. Benar ada pembunuh masuk ke sekolah. Sekarang 3 siswa terluka. Pria tadi masih sombong. Seluruh tubuh gemetar. Semua orang tidak tahu harus melakukan apa. Berapa siswa ingin lapor polisi. Tapi tidak ada sinyal, hanya ponsel Nano yang bisa cari informasi. Nano bilang cara pembunuh membunuh orang sangat kejam. Dia juga kasih mereka melihat foto pembunuh. Karena masalah sinyal. Jadi hanya setengah wajah yang bisa melihat, teman gadis berkacamata kirim pesan. Bilang pembunuh sudah ke lantai atas, dan sudah di lantai ini. Sekarang dari luar ada suara kaki. Semua orang tahan nafas takut ketahuan oleh pembunuh. Suara kaki semakin jauh. Mereka baru bisa nafas. Apakah tidak ada yang melihat? Nano melihat sangat mirip pembunuh, tiba-tiba ada orang mengetuk pintu. Dan teriak tolong, semua orang panik lari kemana-mana. Mereka semua sangat tegang. Khawatir dan terus melihat ke pintu. Lily ingin membuka pintu. Dihentikan oleh guru. Jika di luar adalah pembunuh kita harus melakukan apa? Anak dia masih dalam kelas. Tidak mau buka pintu. Pria ini berdekat dengan guru jadi didorong jatuh ke lantai. Sekarang mereka sedang bertengkar. Nano kasih tahu mereka orang di luar sudah mati. Mereka mencoba lihat. Adegan di luar membuat semua takut. Pria ini bilang karena guru jadi gadis itu mati. Tapi guru menjawab. Walaupun dia bukan pembunuh. Jika pembunuh di samping dia. Semua orang tidak bisa omong apa. Pria itu menjadi lebih marah. Ingin solo bersama guru. Sekarang Nano suruh mereka jangan berantem lagi. Apakah kita harus mencari senjata untuk bela diri? Takut pembunuh balik ke sini. Semua orang setuju dengannya. Lalu mulai mencari senjata. Dengan cepat sudah malam. Semua orang sangat lapar. Pria ini bilang ingin keluar bersama mereka. Tapi tidak ada yang mau. Lewat pilihan, pria itu dia pilih oleh semua orang. Tapi dia bilang Mimi buka pintu karena Mimi suruh buka pintu. Yang paling berisik. Saat Mimi buka pintu. Pria itu dorongnya keluar. Lalu tutupi pintu. Mimi di luar terus menangis. Dalam kelas tidak ada yang mau bantu. Sekarang mereka hanya ingin bisa tahan hidup. Tidak peduli orang lain mati atau hidup. Walaupun semua orang tidak setuju cara pria itu dan berharap Mimi bisa lolos. Mencari orang, selamatkan mereka. Dia melihat di depan ada cahaya kemungkinan orang bisa bantu mereka, tiba-tiba ada suara teriak. HP hilang sinyal, semua orang marahi pria itu dan suruh dia keluar cari Mimi. Pria itu tahu dia salah jadi hanya bisa keluar. Setelah dia pergi, semua orang mulai curiga. Apakah dia akan mencari orang bantu mereka? Gadis kacamata langsung menelepon ke pria itu tapi langsung dimatiin. Dan Jenny bisa menelepon Mike langsung cemburu. Ternyata pria itu adalah mantan Jenny. Dia ambil alasan mau ke toilet lalu keluar dari kelas. Pria yang terisah di kelas adalah guru. Nano melihat guru dan bilang, jika orang itu berhasil cari bantuan, dia akan menjadi pahlawan. Dia akan kasih semua bukti di sini ke sosmed. Dan lapor guru tidak mau bantu orang lain. Berpikir kematian gadis tadi, diri sendiri tidak akan lolos. Guru menghibur anak. Lalu keluar. Setelah itu Nano mulai tertawa. Sekarang mereka baru tahu rambut Nano sangat mirip dengan pembunuh. Apakah Nano adalah pembunuh?
Tapi anak guru berkata, saat itu pembunuh ada di luar. Bukan Nano juga sedang bersama kita. Pada saat itu ada suara teriak punya pria tadi. Jadi mereka memutuskan untuk keluar cari teman dan guru. Sekarang di luar sangat gelap. Mereka menemukan Mimi. Melihat dia sangat panik. Dia bilang pria tadi sudah mati. Mereka masuk toilet melihat pria itu berbaring di lantai. Mereka semua panik langsung teriak. Mike dan guru juga penasaran datang melihat. Dan TV sedang ada berita baru hari ini. Pembunuh itu tadi pagi sudah mati karena jatuh dari gedung. Pria ini bukan dibunuh oleh orang itu, kemungkinan salah satu dari mereka. Siswa jatuh di luar pintu juga muncul. Jelaskan dia sakit lalu siapa yang bunuh pria itu. Mike dan cemburu atau guru yang takut. Atau Mimi yang didorong keluar olehnya. Siapa pembunuh sebenarnya? Di ending film tidak ada penjelasan. Tinggalkan komentar dengan jawaban punya kalian ya. Siswa ini panik lari ke dalam kelas, teriak suruh cepat tutupi pintu. Sekarang semua orang terkejut. Ada pasangan masuk ke dalam. Mulut juga terus teriak cepat tutupi pintu. Walaupun tidak tahu apa yang telah jadi. Tapi lebih baik tutupi pintu dulu. Nani hanitkan pintu. Perlahan masuk ke dalam. Semua orang bilang ada satu tahanan lolos dari penjara. Dan menyamar menjadi siswa di sini. Di dalam sekolah akan bunuh semua orang yang dia temui. Demi keselamatan semua orang. Guru semua blokir pintu dengan kursi dan meja. Semua orang harus diam. Tapi siswa ini tidak percaya. Dia bilang mereka adalah pengecut. Ingin buka pintu tiba-tiba ada suara kepala sekolah lewat speaker. Benar ada pembunuh masuk ke sekolah. Sekarang 3 siswa terluka. Pria tadi masih sombong. Seluruh tubuh gemetar. Semua orang tidak tahu harus melakukan apa. Berapa siswa ingin lapor polisi. Tapi tidak ada sinyal, hanya ponsel Nano yang bisa cari informasi. Nano bilang cara pembunuh membunuh orang sangat kejam. Dia juga kasih mereka melihat foto pembunuh. Karena masalah sinyal. Jadi hanya setengah wajah yang bisa melihat, teman gadis berkacamata kirim pesan. Bilang pembunuh sudah ke lantai atas, dan sudah di lantai ini. Sekarang dari luar ada suara kaki. Semua orang tahan nafas takut ketahuan oleh pembunuh. Suara kaki semakin jauh. Mereka baru bisa nafas. Apakah tidak ada yang melihat? Nano melihat sangat mirip pembunuh, tiba-tiba ada orang mengetuk pintu. Dan teriak tolong, semua orang panik lari kemana-mana. Mereka semua sangat tegang. Khawatir dan terus melihat ke pintu. Lily ingin membuka pintu. Dihentikan oleh guru. Jika di luar adalah pembunuh kita harus melakukan apa? Anak dia masih dalam kelas. Tidak mau buka pintu. Pria ini berdekat dengan guru jadi didorong jatuh ke lantai. Sekarang mereka sedang bertengkar. Nano kasih tahu mereka orang di luar sudah mati. Mereka mencoba lihat. Adegan di luar membuat semua takut. Pria ini bilang karena guru jadi gadis itu mati. Tapi guru menjawab. Walaupun dia bukan pembunuh. Jika pembunuh di samping dia. Semua orang tidak bisa omong apa. Pria itu menjadi lebih marah. Ingin solo bersama guru. Sekarang Nano suruh mereka jangan berantem lagi. Apakah kita harus mencari senjata untuk bela diri? Takut pembunuh balik ke sini. Semua orang setuju dengannya. Lalu mulai mencari senjata. Dengan cepat sudah malam. Semua orang sangat lapar. Pria ini bilang ingin keluar bersama mereka. Tapi tidak ada yang mau. Lewat pilihan, pria itu dia pilih oleh semua orang. Tapi dia bilang Mimi buka pintu karena Mimi suruh buka pintu. Yang paling berisik. Saat Mimi buka pintu, pria itu dorongnya keluar. Lalu tutupi pintu. Mimi di luar terus menangis. Dalam kelas tidak ada yang mau bantu. Sekarang mereka hanya ingin bisa tahan hidup. Tidak peduli orang lain mati atau hidup. Walaupun semua orang tidak setuju cara pria itu dan berharap Mimi bisa lolos. Mencari orang, selamatkan mereka. Dia melihat di depan ada cahaya kemungkinan orang bisa bantu mereka,
Tiba-tiba ada suara teriak. HP hilang sinyal, semua orang marahi pria itu dan suruh dia keluar cari Mimi. Pria itu tahu dia salah jadi hanya bisa keluar. Setelah dia pergi, semua orang mulai curiga. Apakah dia akan mencari orang bantu mereka? Gadis kacamata langsung menelepon ke pria itu tapi langsung dimatiin. Dan Jenny bisa menelepon Mike langsung cemburu. Ternyata pria itu adalah mantan Jenny. Dia ambil alasan mau ke toilet lalu keluar dari kelas. Pria yang terisah di kelas adalah guru. Nano melihat guru dan bilang, jika orang itu berhasil cari bantuan, dia akan menjadi pahlawan. Dia akan kasih semua bukti di sini ke sosmed. Dan lapor guru tidak mau bantu orang lain. Berpikir kematian gadis tadi, diri sendiri tidak akan lolos. Guru menghibur anak. Lalu keluar. Setelah itu Nano mulai tertawa. Sekarang mereka baru tahu rambut Nano sangat mirip dengan pembunuh. Apakah Nano adalah pembunuh? Tapi anak guru berkata, saat itu pembunuh ada di luar. Bukan Nano juga sedang bersama kita. Pada saat itu ada suara teriak punya pria tadi. Jadi mereka memutuskan untuk keluar cari teman dan guru. Sekarang di luar sangat gelap. Mereka menemukan Mimi. Melihat dia sangat panik. Dia bilang pria tadi sudah mati. Mereka masuk toilet melihat pria itu berbaring di lantai. Mereka semua panik langsung teriak. Mike dan guru juga penasaran datang melihat. Dan TV sedang ada berita baru hari ini. Pembunuh itu tadi pagi sudah mati karena jatuh dari gedung. Pria ini bukan dibunuh oleh orang itu, kemungkinan salah satu dari mereka. Siswa jatuh di luar pintu juga muncul. Jelaskan dia sakit lalu siapa yang bunuh pria itu. Mike dan cemburu atau guru yang takut. Atau Mimi yang didorong keluar olehnya. Siapa pembunuh sebenarnya? Di ending film tidak ada penjelasan. Tinggalkan komentar dengan jawaban punya kalian ya.